semua. Apa kalian tahu tujuan pembelajaran kita kali ini? Belajar memahami prosedur impor pada perusahaan otomotif, termasuk tahapan, dokumen, regulasi dan pengelolaan risiko, untuk mendukung efisiensi operasional dan mematuhi regulasi yang berlaku. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu impor. Impor adalah kegiatan membeli atau memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri melalui proses perdagangan internasional. Proses ini biasanya dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi secara lokal, atau untuk mendapatkan produk dengan kualitas atau harga yang lebih kompetitif. Tujuan impor yaitu memenuhi kebutuhan domestik. Jika suatu barang tidak tersedia atau tidak mencukupi di dalam negeri, impor menjadi solusi. Contohnya bahan baku tertentu atau teknologi canggih, menjaga kualitas dan harga, mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih bersaing, mendukung produksi. Bahan baku impor sering digunakan dalam proses memperluas pilihan produk manufaktur untuk menghasilkan produk jati di dalam negeri. Proses impor merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas bisnis, menyediakan lebih banyak variasi produk di pasar domestik, terutama di sektor otomotif. Contohnya, JT Auto yang mengimpor suku cadang berkualitas dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Prosedur impor mencakup persiapan dokumen, pemilihan pemasok, hingga proses pengiriman dan pengelolaan barang di gudang perusahaan. Pentingnya mematuhi regulasi menjadi kunci keberhasilan. Ketentuan dan persyaratan impor. Tujuan: menjelaskan regulasi dan dokumen wajib dalam proses impor. Dokumen penting dalam impor. Pertama, angka pengenal impor. API produsen APP untuk bahan baku produksi dan API umum APU untuk barang jati yang dijual kembali. Kedua, invoice komersial berisi rincian harga barang. Ketiga, bill of lading B atau AL, dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan pengiriman. Keempat, packing list, daftar isi kiriman seperti jenis dan jumlah barang. Kelima, surat keterangan asal SKA untuk memastikan barang berasal dari negara yang sesuai dengan kebijakan tarif. Regulasi, barang otomotif wajib memenuhi standar nasional Indonesia SNI, bea masuk, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak lainnya wajib dibayar sesuai aturan. Tahapan impor meliputi: pertama, persiapan dokumen. Semua dokumen wajib lengkap sebelum barang dikirim, seperti invoice, B atau AL, packing list, dan SKA. Kedua, pengiriman barang. Barang dikirim melalui jalur laut atau udara dengan perusahaan ekspedisi terpercaya. Ketiga, proses bea cukai. Barang tiba di pelabuhan dan diperiksa oleh bea cukai. Pemeriksaan meliputi dokumen dan barang fisik. Pembayaran pajak dilakukan pada tahap ini. Keempat, penerimaan barang. Setelah lolos inspeksi, barang diterima di gudang JT Auto. Tim memastikan tidak ada kerusakan atau kekurangan. Kelima, distribusi. Barang yang diterima didistribusikan ke bagian produksi atau langsung ke pelanggan. Tantangan yang dihadapi yaitu keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian produk dan biaya, bea cukai yang tidak terduga. Ikuti kebijakan terbaru dan bekerja sama dengan broker bea cukai. Contoh studi kasus. Kasus 1. Spare part mobil Prado. Masalah: keterlambatan pengiriman 1 minggu akibat masalah transportasi. Solusi: penggunaan kendaraan inventaris lain sebagai pengganti sementara. Kasus 2. Alat pembuka ban. Masalah: spesifikasi barang tidak sesuai kontrak. Solusi: inspeksi kualitas di tempat pemasok sebelum pengiriman. Adapun strategi JT Auto. Strategi JT Auto mencakup berbagai aspek mulai dari manajemen impor, pengelolaan logistik, hingga pemasaran. Berikut penjelasan rinci strategi JT Auto. Pertama, strategi impor. Impor merupakan bagian penting dari operasi JT Auto karena banyak bahan baku dan produk yang digunakan dalam produksi berasal dari luar negeri. Strategi yang digunakan meliputi: A. Pemilihan pemasok supplier.
Pertama, identifikasi supplier terpercaya. JT Auto memilih pemasok dengan rekam jejak baik dan memenuhi standar kualitas internasional seperti ISO dan SNI. Kedua, negosiasi dan kemitraan jangka panjang. JT Auto menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga yang kompetitif. B. Manajemen risiko impor. Pertama, buffer stock. JT Auto menyediakan buffer stok untuk menghadapi potensi keterlambatan pengiriman atau fluktuasi harga. Kedua, pantauan kebijakan impor. Perusahaan secara aktif memantau perubahan regulasi impor di negara asal dan Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan tarif atau perubahan dokumen yang diperlukan. Kedua, strategi produksi dan pengembangan produk. JT Auto memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus mempertahankan kualitas. A. Diversifikasi produk. Pertama, peningkatan portofolio. Selain ban, JT Auto mengembangkan produk seperti baterai, spare part, dan aksesoris otomotif modern. Kedua, riset dan pengembangan. R dan D. JT Auto melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkenalkan teknologi baru ke pasar. B. Kepatuhan terhadap standar internasional. Produk yang dijual di Indonesia diwajibkan memenuhi standar nasional Indonesia SNI. JT Auto memastikan semua produk impor maupun lokal mematuhi standar tersebut. Ketiga, strategi logistik dan distribusi. JT Auto menggunakan Batam sebagai pusat operasinya karena lokasi strategis untuk distribusi ke wilayah lain di Indonesia dan negara tetangga. A. Pemanfaatan kawasan berikat bonded zone. Batam sebagai kawasan bebas pajak memungkinkan JT Auto mengurangi biaya logistik dan mempermudah impor bahan baku. B. Optimasi rantai pasok. Digitalisasi rantai pasok. Sistem manajemen berbasis digital membantu JT Auto memonitor stok, permintaan pasar, dan pengiriman secara real time. Keempat, strategi pemasaran. A. Promosi dan branding. Pertama, partisipasi dalam pameran dagang. JT Auto memanfaatkan pameran otomotif untuk memperkenalkan produk baru dan menjalin relasi dengan mitra bisnis. Kedua, e-commerce dan digital marketing. Perusahaan menggunakan platform online untuk menjangkau pelanggan individu dan memperluas jangkauan pasar. Rangkuman materi yang telah dibahas yakni prosedur impor yang efektif. JT Auto telah menunjukkan bagaimana prosedur impor dapat dioptimalkan mulai dari persiapan dokumen pengiriman barang hingga pengawasan mutu. Prosedur ini memastikan bahwa setiap barang yang diimpor sesuai dengan standar nasional dan internasional. Studi kasus dan solusi. Melalui 3 studi kasus, kita melihat bagaimana JT Auto mengatasi tantangan umum dalam proses impor, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, dan kenaikan tarif bea cukai. Solusi yang diterapkan mencerminkan pentingnya persiapan, pengawasan, dan kerjasama dengan mitra logistik serta pemerintah. Strategi bisnis. Strategi JT Auto dalam memilih supplier terpercaya, mengelola logis, dan menyediakan layanan purna jual menjadi poin kunci keberhasilan perusahaan. Pentingnya perencanaan yang matang. Impor tidak hanya tentang mendatangkan barang dari luar negeri. Perusahaan harus memahami kebutuhan pasar, memilih produk yang sesuai, dan mematuhi semua regulasi dengan perencanaan yang matang. Impor tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga membuka peluang bisnis baru. JT Auto juga memberikan contoh nyata bagaimana perusahaan dapat menggunakan impor untuk memperkuat posisinya di pasar lokal, sekaligus bersiap untuk ekspansi global. Arah dan harapan masa depan JT Auto. Pemanfaatan teknologi. JT Auto berencana untuk mengintegrasikan kesimpulan akhir dari materi ini. Kita dapat memahami bahwa keberhasilan dalam impor tidak hanya bergantung pada kemampuan mendatangkan barang dari luar negeri, tetapi juga pada kemampuan mengelola prosedur dan regulasi secara efektif, strategi yang terencana untuk menghadapi tantangan, komitmen terhadap kualitas produk dan layanan. JT Auto adalah contoh nyata bagaimana perusahaan dapat menggunakan impor sebagai alat strategis
untuk memperkuat posisi di pasar lokal dan global. Dengan pendekatan yang tepat, setiap entrepreneur atau perusahaan dapat memanfaatkan impor untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Teknologi digital dalam manajemen rantai pasok. Sistem berbasis digital akan memungkinkan pengelolaan data impor lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan. Ekspansi pasar internasional. Salah satu fokus utama JT Auto adalah membuka cabang di Singapura, yang akan menjadi pusat distribusi untuk memperluas jangkauan pasar ke negara-negara Asia Tenggara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi JT Auto sebagai pemain utama di industri otomotif. Komitmen terhadap kualitas. Untuk bersaing di pasar internasional, JT Auto akan terus berkomitmen pada kualitas produk dan layanan. Hal ini termasuk menjaga kepatuhan terhadap standar seperti SNI dan memastikan bahwa pelanggan selalu mendapatkan layanan purna jual yang andal. Kesimpulan akhirnya yaitu, dari materi ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan dalam impor tidak hanya bergantung pada kemampuan mendatangkan barang dari luar negeri, tetapi juga pada kemampuan mengelola prosedur dan regulasi secara efektif. Strategi yang terencana untuk menghadapi tantangan, komitmen terhadap kualitas produk dan layanan. JT Auto adalah contoh nyata bagaimana perusahaan dapat menggunakan impor sebagai alat strategis. Dengan pendekatan yang tepat, setiap entrepreneur atau perusahaan dapat memanfaatkan impor untuk memperkuat posisi di pasar lokal dan global. Pertumbuhan bisnis mereka. Berikut adalah motivasi untuk para pemirsa. Pertama, menemukan peluang di pasar yang terbuka. Setiap bisnis dimulai dari peluang. Di era globalisasi ini, kebutuhan pasar terus berkembang, dan seringkali barang atau bahan baku yang dicari belum tersedia di dalam negeri. Sebagai calon importir, inilah kesempatan Anda untuk menjadi jembatan antara kebutuhan lokal dan sumber daya global. Cari produk yang unik, bernilai tambah, dan relevan dengan pasar Anda. Kedua, berani menghadapi tantangan. Proses impor memang kompleks, penuh regulasi, dan kadang menghadapi risiko seperti keterlambatan atau kenaikan biaya. Namun, di balik setiap tantangan ada peluang untuk belajar dan tumbuh. Tantangan-tantangan itu justru bisa menjadi pelajaran berharga yang membuat Anda lebih tangguh dan kompetitif di masa depan. Ketiga, pentingnya perencanaan dan kolaborasi. Bisnis impor yang sukses tidak bisa berjalan sendiri. Anda membutuhkan perencanaan matang, relasi yang baik dengan supplier, dan kerjasama erat dengan mitra logistik atau pihak bea cukai. Dengan perencanaan yang baik, Anda tidak hanya mendatangkan barang, tetapi juga membangun kepercayaan di mata konsumen. Keempat, jangan takut untuk memulai. Setiap langkah kecil menuju mimpi besar dimulai dari keberanian untuk bertindak. Jika Anda memiliki ide untuk menjadi importir, mulailah dengan riset pasar, cari produk yang sesuai, dan pelajari regulasi yang diperlukan. Langkah kecil ini bisa menjadi awal dari perjalanan Anda menuju kesuksesan. Maka dari itu, pertama wujudkan ide bisnis Anda sekarang. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai bisnis impor selain sekarang. Dunia semakin terhubung, teknologi mempermudah komunikasi dan pengiriman, serta peluang untuk mendatangkan produk inovatif semakin terbuka lebar. Gunakan kesempatan ini untuk menjadi pelopor dalam memenuhi kebutuhan pasar di sekitar Anda. Kedua, jadilah importir yang kompeten dan profesional. Berkomitmenlah pada kualitas, baik itu kualitas produk, pelayanan, maupun kejujuran dalam menjalankan bisnis. Jadilah importir yang bisa dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, dan bahkan regulator. Reputasi yang baik akan menjadi aset terbesar Anda di masa depan. Ketiga, gunakan strategi yang cerdas. Ikuti jejak perusahaan seperti JT Auto yang memadukan pemahaman regulasi, efisiensi logistik, dan pengelolaan risiko untuk mencapai keberhasilan. Bangun strategi Anda sendiri berdasarkan kebutuhan pasar yang Anda layani. Pesan penutup, jika JT Auto bisa memanfaatkan impor untuk tumbuh menjadi pemain besar di industri otomotif, Anda juga bisa.
Semua berawal dari keberanian untuk bermimpi, mengambil langkah pertama, dan konsistensi dalam menjalankan strategi. Mulailah sekarang, rencanakan dengan matang, dan jadilah bagian dari generasi pengusaha yang membawa perubahan nyata bagi dunia. Apa yang Anda tunggu? Mulailah perjalanan Anda sebagai importir hari ini dan jadilah pelopor dalam menciptakan solusi bagi kebutuhan pasar di sekitar Anda.